Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Indrianti, Reina Amanda Fatmawati, Muklis Lazwardi Sasongko, Wahyu Rohani, dan Muhammad Najmal Falah akan memaparkan materi tentang implikasi pembelajaran tematik terpadu. Nah, sebelum masuk ke materi, kami akan memaparkan sedikit implikasi itu apa. Jadi, secara singkat, implikasi bisa diartikan sebagai akibat atau konsekuensi yang timbul karena pemberlakuan sebuah kebijakan. Termasuk pemberlakuan pembelajaran tematik ini juga membawa implikasi bagi komponen-komponen pendukung di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, konten yang akan kami bahas kali ini memuat implikasi pembelajaran tematik terhadap guru, implikasi pembelajaran tematik terhadap siswa, terhadap sarana-prasarana, terhadap tata ruang, dan implikasi pembelajaran tematik terhadap metode. Implikasi terhadap guru. Pada pembelajaran tematik diperlukannya guru yang kreatif dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, serta dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya supaya pembelajaran lebih bermakna, menarik, menyenangkan, maupun klasikal. Pembelajaran tematik yaitu merupakan pendekatan yang harus digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Maka dari itu, guru perlu mempelajari terlebih dahulu sehingga pemahaman baik secara konseptual maupun praktikal. Penggunaan metode pembelajaran dalam pembelajaran tematik. Guru menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kreativitas peserta didik. Maka dari itu, diperlukannya guru yang kreatif dalam menyiapkan proses pembelajaran karena untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, serta dapat menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman bagi peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar. Karena apabila peserta didik sudah merasa nyaman berada di dalam kelas, maka dapat diperkirakan bahwa pembelajaran atau ilmu yang akan didapat oleh peserta didik dapat tersampaikan dengan baik. Yang kedua, implikasi terhadap siswa. Yang pertama, siswa tentu harus menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang memungkinkan adanya pekerjaan, baik pekerjaan individual, pekerjaan kelompok. Kelompok itu bisa kelompok kecil, kelompok besar, ataupun pekerjaan yang dilakukan secara berpasangan. Yang kedua, siswa juga perlu menyiapkan diri untuk mengikuti kegiatan pembelajaran yang variatif. Kalau yang pertama tadi membahas tentang bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan secara berkelompok atau individu. Nah, kalau yang kedua ini lebih ke arah bagaimana teknik pembelajaran itu dilakukan. Entah ada diskusi, ceramah, tanya jawab, dan lain sebagainya. Nah, pembelajaran tematik ini juga membawa pengalaman baru bagi siswa kalau dibandingkan dengan mata pelajaran yang berdiri sendiri-sendiri. Yang pertama, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik berjalan secara seimbang. Kenapa? Karena kan biasanya di sekolah dasar dalam satu tema itu tidak hanya belajar satu mata pelajaran, tetapi mapel-mapel itu diintegrasikan. Misalnya tema 1, meskipun pembahasannya tentang lingkungan, tapi nanti juga ada pembahasan tentang keterampilan bergerak, keterampilan menyanyi, dan sebagainya. Jadi, di pembelajaran tematik ini, aspek kognitif, afektif, yaitu sikap, kan pembelajaran tematik juga menilai sikap, dan aspek psikomotorik itu sama-sama bisa dikembangkan. Lalu yang kedua, pengalaman materi lebih nyata dan lebih luas, karena sumber belajar di pembelajaran tematik itu kan tidak hanya dari buku teks saja, tetapi juga bisa dari lingkungan sekitar secara langsung. Yang ketiga, pembelajaran yang beragam dapat meminimalisir rasa bosan. Ini juga berkaitan dengan metode apa yang digunakan oleh pendidik pada saat itu. Pastikan pembelajaran tematik itu membutuhkan metode yang beragam. Nah, dengan begitu, rasa bosan dari peserta didik itu dapat diminimalisir. Berikut yang C, implikasi terhadap sarana dan prasarana dalam konteks pendidikan. Sarana dan prasarana dipergunakan baik secara umum maupun khusus untuk pembelajaran.
Menurut Daryanto, sarana merupakan alat yang secara langsung mendukung tercapainya tujuan pendidikan, seperti ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Sedangkan prasarana adalah alat yang tidak secara langsung mendukung tercapainya tujuan, seperti lokasi atau tempat, lapangan olahraga, uang, dan sebagainya. Namun, jika prasarana dimanfaatkan secara langsung, misalnya pelajaran biologi di halaman sekolah, kebun, atau taman sekolah, maka hal tersebut menjadi sarana pendidikan. Implikasi pembelajaran tematik terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media antara lain adalah sebagai berikut. A. Pembelajaran tematik yang menekankan pada proses pembelajaran aktif dalam pelaksanaannya memerlukan sarana dan prasarana belajar yang beragam. B. Pembelajaran tematik perlu memanfaatkan sumber belajar baik yang sifatnya didesain khusus untuk pelaksanaan pembelajaran maupun sumber belajar yang tersedia di lingkungan yang dapat dimanfaatkan. C. Pembelajaran ini perlu mengoptimalkan penggunaan media yang bervariasi. Dengan menggunakan berbagai media akan membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak. Penerapan pembelajaran tematik. Yang D. Penerapan pembelajaran tematik di pendidikan anak usia dini dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada di sekitar, yang memuat bahan ajar terintegrasi. Materi selanjutnya yaitu tentang implikasi terhadap tata ruang. Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik itu tergantung pula pada lingkungan kelas yang diciptakan yang dapat mendorong peserta didik untuk belajar dan menjadi tempat belajar yang nyaman, aman, dan menyenangkan. Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, pengaturan ruang kelas itu meliputi 2. Yang pertama, mengatur ruangan. Ruang perlu diatur sesuai tema yang sedang dilaksanakan. Terus yang kedua, pengorganisasian ruangan. Nah, ruangan itu perlu dikelola agar suasana belajar menyenangkan. Peserta didik dapat diatur dalam bentuk klasikal, kelompok maupun individu. Nah, sedangkan penataan ruang kelas itu perlu memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, mobilitas itu memudahkan peserta didik untuk bergerak dari pojok ke pojok lain. Terus yang kedua, aksesibilitas memudahkan peserta didik mengakses sumber daya dan alat bantu belajar. Yang ketiga, interaksi, yaitu memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan sesama teman atau pendidiknya. Yang terakhir, variasi kegiatan, itu untuk memudahkan peserta didik melakukan berbagai kegiatan yang beragam, misalnya berdiskusi, melakukan percobaan, maupun presentasi. Selanjutnya adalah implikasi terhadap metode. Metode menurut Jamarah adalah suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau yang bisa kita sebut tujuan pembelajaran. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar atau yang disingkat KBM, metode itu diperlukan oleh guru agar penggunaannya bervariasi sesuai yang ingin ia capai setelah pembelajaran berakhir. Nah, guru pun sendiri tidak akan dapat ataupun tidak akan bisa melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, sebagai pengajar bila dia tidak menguasai satupun metode mengajar. Implikasi ataupun dampak dalam pembelajaran tematik terpadu ini memerlukan metode yang berpusat kepada siswa. Pun juga metodenya ini harus menarik, menyenangkan, dan juga sesuai dengan tujuan pembelajaran, kondisi siswa, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini adalah metode yang biasanya digunakan oleh guru dalam pembelajaran tematik terpadu, yaitu ada metode discovery learning, brainstorming, discuss yaitu diskusi, simulasi,
outdoor study, ceramah, demonstrasi, mind mapping, dan masih banyak metode lainnya yang bisa digunakan dalam pembelajaran tematik terpadu yang berpusat kepada siswa. Nah, perlu diketahui bahwa setiap metode ini pasti memiliki keunggulan ataupun kelemahannya masing-masing. Oleh karena itu, guru tidak boleh sembarangan dalam memilih maupun menggunakan metode pembelajaran. Guru pun harus memikirkan faktor-faktor dalam memilih dan menentukan metode pembelajaran. Nah, apa saja sih faktor-faktornya? Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, materinya. Yang ketiga, peserta didik itu sendiri dari segi kondisi fisik, psikologis, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah situasi kelas. Yang kelima, fasilitas penunjang, yaitu sarana dan prasarana di sekolah tersebut. Dan yang keenam, kapabilitas guru dalam mempraktikkan metode. Nah, kesimpulan dari materi ini tentang implikasi pembelajaran tematik. Jadi, implikasi pembelajaran tematik adalah pengaruh pembelajaran tematik terhadap kondisi seluruh aspek atau komponen dalam pembelajaran. Jadi, seluruh komponen saling mendukung satu sama lain. Di dalam pembelajaran tematik ini, guru harus lebih kreatif dan lebih menguasai kelas. Kemudian peserta didik juga dituntut untuk lebih aktif lagi dan beradaptasi dengan metode yang dilakukan oleh guru juga. Lalu, sarana dan prasarana juga diusahakan mampu mendukung kegiatan pembelajaran tersebut. Kemudian, ruang kelasnya juga harus dikelola dengan sebaik mungkin demi kenyamanan peserta didik. Kemudian, metode yang digunakan juga harus memperhatikan berbagai aspek sebagaimana yang sudah disebutkan di atas tadi. Ketika kita sudah mempelajari apa saja implikasinya, apa saja yang diperlukan di lapangan, dan kita harus berbuat seperti apa, kemudian kita berusaha untuk memenuhi itu semua, maka insya Allah pembelajaran yang berlangsung akan menjadi lebih efektif dan kemungkinan mencapai hasil yang maksimal itu pasti akan semakin besar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman memiliki referensi lain dan berkenan untuk memberikan masukan pada materi kami, dengan senang hati kami akan menerima. Terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.